Hari ini kita bersama dengan semangat memperingati Hari Jadi Provinsi Kaltim, sekaligus membahas topik yang sangat relevan dan penting bagi masyarakat kita, yaitu sinergitas multi pihak dalam penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kita semua menyadari bahwa bencana tidak pernah datang dengan pemberitahuan. Namun kesiapsiagaan, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor dapat menjadi kunci dalam meminimalkan aspek penting dalam penanggulangan bencana. Mulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan, penguatan kapasitas lembaga, hingga upaya rehabilitasi pasca bencana. Kami juga merasa terhormat ya, dan dengan kehadiran para narasumber yang luar biasa yang akan berbagi wawasan dan pengalaman mereka. Kita perkenalkan dulu satu persatu di siang hari ini. Yang pertama tentunya ada Bapak Dr. Agustianur MSI, Kepala Pelaksana BPD Provinsi Kalimantan Timur. Ini menandakan bahwa isu tentang bencana penting dan perlu diketahui oleh khalayak luas, dan momen-momen semacam ini tempatnya kita para pelaku kebencanaan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan penting ya. Nah, tentang kolaborasi ini sudah dipahami semua orang, apalagi mereka yang bekerja di kebencanaan, bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita harus melibatkan banyak pihak, dan kita tidak bisa memonopoli urusan ini ya. Dengan bersama-sama saja kita kadang-kadang kerepotan. Kewalahan. Iya. Apalagi kita memonopoli urusan kebencanaan ini dengan otoritas yang ditunjuk, misalnya BPBD ya. Karena masalah bencana ini kan masalah dari hulu ke hilir ya. Urusan pencegahannya, urusan penanganannya, urusan paskanya, perbaikan sarana dan prasarana. Kemudian yang penting bagaimana kejadian bencana itu tidak terulang lagi, itu yang paling penting. Di sini multi pihak stakeholder pentahalik menjadi amat sangat penting ya. Nah, termasuk media. Ya, media ini amat penting. Di perkembangan dunia digital sekarang ya, kalau dulu monopoli informasi hanya ada pada pemerintah, sekarang enggak. Informasi yang saya dapatkan tentang kejadian bencana itu mungkin hanya 1%. 99%-nya itu saya dapat dari Pak Jokis. Ya. 99% informasi saya dapat. Jokis mewakili masyarakat ya. Artinya dari masyarakat yang saya dapatkan informasi tersebut. Nah, ini betapa pentingnya kolaborasi ya. Kalau kita belakangan ini melihat yang akrab dengan media sosial, kita bisa melihat bencana yang terjadi di Los Angeles ya. Iya. Wah, beragam pendapat. Iya. Ikut komentar, kritik segala macam. Padahal di negeri kita sendiri potensi bencana itu sangat tinggi, luar biasa. Kita ini dalam lingkungan daerah cincin api ya. Yang bencana suatu saat bisa terjadi. Beberapa yang lalu isu megatrust ya. Gunung berapi di dunia yang meledak itu hampir 3/4 dunia merasakannya, terjadinya di Indonesia. Gunung Krakatau ya. Nah, ya. Jadi kita jangan melihat kejadian bencana di tempat lain dengan berbagai macam komentar. Yang justru kita lakukan adalah kita mengantisipasi kejadian
yang lebih besar dari itu terjadi di tanah air. Ya. Nah ini pembuka dari saya. Ya. Ini rekan-rekan mitra saya yang jauh lebih intens berhubungan dengan masyarakat, dengan peristiwa dan kejadian bencana. Nanti mungkin akan menjelaskan banyak hal tentang bagaimana tugas-tugas penanganan bencana ini kita lakukan. Kami ini punya prinsip satu, yaitu salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat, hukum tertinggi. Ini kalau ada bencana ini kami tinggal ini. Iya. Larian kami ini, ya. Nggak ada cerita, putus langsung diskusi nih, ya. Langsung ditutup ya. Langsung ditutup. Dan tutup langsung pergi kami. Langsung ke TKP. Ya. Oke, mungkin itu informasi yang kami sampaikan. Oke, baik. Samarinda, bagaimana BPBD Kota Samarinda menjalankan kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga lainnya dalam penanggulangan bencana di Samarinda? Silakan Pak Suarso. Contoh oleh BPD Provinsi Pak Agustionor tentang kolaborasi ya atau multi pihak itu ya. Sudah diberi contoh karena sering beliau menyelenggarakan beberapa kegiatan yang melibatkan semua pihak. Di kota juga melaksanakan itu, bahkan kan ada 5 komponen ya kolaborasi itu ya, multi pihak itu. Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media massa, dan kelompok masyarakat. Itu intinya. Walaupun sekarang berkembang lagi Pak, menjadi bukan lagi apa tadi? Bukan pentahelik, tapi multihelik. Multihelik karena ada beberapa komponen yang bisa masuk, tapi ini mungkin kalau disingkat menjadi pentahelik. Nah, itu tidak hanya sekedar di atas kertas. Kalau kita sudah membuat MOU ke beberapa kelompok masyarakat, ke pemerintah, itu harus secara existing harus dilaksanakan. Hampir tidak ada gunanya kalau hanya di atas kertas. Kita khusus di Kota Samarinda banyak contoh yang kita lakukan. Dengan perguruan tinggi kita menyusun beberapa dokumen kajian risiko bencana, rencana kedaruratan bulan bencana, rencana kontingensi itu dengan perguruan tinggi. Bahkan dengan UMKT, Pak Maridi, kita membangun sebuah early warning system untuk longsor. Nah, dengan beberapa perusahaan, contoh di Palaran ada satu perusahaan yang sebutkan tambang itu membuka sungai sepanjang 5 km untuk menangani banjir di perumahan Trampes Gesi Bantuas. Dengan BWS Provinsi kita juga membuka lahan-lahan pertanian. Kemudian dengan relawan nggak usah ditanya lah, jam berapapun, kapanpun, dan beritanya update dan akurat. Iya. Sering kita dengar ada berita yang susah dipertanggungjawabkan. Contoh, ada kebakaran di satu titik tertentu. Semua bergerak ke sana, ternyata tidak ada. Tapi informasi dari Mas Jokis di bawah ITS dan media yang lainnya ini sangat membantu kita. Itu baru beberapa komponen. Nah, nanti dengan beberapa lembaga, contoh sederhana ini kita dengan Banser ya Mas Jokis. Iya. Mas Joker, kita kemarin melaksanakan bagian dari ini Pak, keagamaan. Kita mendirikan rumah singgah, apa nama? Posko Haul itu Pak ya? Haul, Gurus. Haul, iya. Haul. Itu juga kita laksanakan. Pokoknya ya hampir semua jenis pekerjaan kita laksanakan bagus ya. Yang tadi kerjakan orang lain kita siap kerjakan. Intinya gitu Mas. Ya, secara umum. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Beralih ke peran akademisi dan lembaga swadaya masyarakat. Kami ingin bertanya kepada Bapak Maridi ini, bagaimana peran UMKT dan Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC dalam mendukung penanggulangan bencana di Kalimantan Timur, Pak? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada BPBD Kaltim yang telah mengundang kami untuk acara ini, dan saya menghargai dan memberikan penghargaan yang luar biasa. Supaya juga ini informasi juga bisa kita sebarluaskan ke masyarakat bahwa banyak komponen yang bekerja di dalam kebencanaan. Jadi
kami ini sudah lama di kebencanaan, bahkan organisasi kami Muhammadiyah itu sudah ada organisasi kebencanaan mulai tahun 1919 pada waktu gunung meletus Kelut di Kelut, ya? Ya, jadi Muhammadiyah itu lahir tahun 1919 itu sudah ada lembaga kebencanaannya, hanya namanya memang belum MDMC gitu ya. Nah, dalam membangun kebencanaan juga, maksud saya turut serta dalam penanggulangan bencana di seluruh Indonesia gitu ya. Intinya bahwa dalam perguruan tinggi atau akademisi tadi yang bagian dari pentahelik, kita mempunyai 3 peran. Peran pertama adalah sebagai peran pendidikan. Biasanya kita akan membuat jurusan, membuat mata kuliah tentang kebencanaan. Alhamdulillah tempat kami sudah beberapa fakultas itu sudah ada mata kuliah tentang kebencanaan. Mungkin ke depan suatu saat ada jurusan, Pak. Jadi tapi mata kuliah itu sudah ada. Jadi di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu ada manajemen bencana, di Fakultas Ilmu Keperawatan itu ada keperawatan bencana, ya. Jadi kemudian itu di bidang pendidikan. Dan di samping itu juga mengembangkan pelatihan untuk para relawan, kemudian latihan juga untuk para pemangku kepentingan yang lainnya, termasuk adalah pelatihan untuk masyarakat, karena masyarakat adalah sebagai subjek langsung dari kebencanaan. Karena yang kena bencana dulu biasanya masyarakat. Kita baru nanti akan memberikan pertolongan. Oleh sebab itu nanti masyarakat juga terus-menerus akan kita latih. Itu di pendidikan. Yang kedua penelitian. Penelitian ini kita akan meningkatkan temuan-temuan terkait dengan kebencanaan. Ya, misalnya tentang bagaimana metode-metode untuk menemukan sistem peringatan dini. Jadi jangan sampai terjadi bencana kita kelabakan, tapi peringatan dininya juga. Kemudian mengembangkan sensor-sensor, ya. Kalau di BPBD itu ada sensor tentang banjir, sensor tentang pergerakan tanah, itu semuanya kolaborasi biasanya dengan perguruan tinggi, termasuk pemetaan ya Pak. Jadi dari BPBD, Pak Fajar Alam dari geologi itu juga sudah membuat pemetaan untuk longsor ya, karena Samarinda itu banjir, longsor yang paling utama itu sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat. Nah kami biasanya kalau ada bencana dimanapun, baik di dalam Kalimantan Timur sendiri, Kalimantan Timur sudah menjadi kewajiban kita ya, kita pasti turun. Di luar Kalimantan Timur pun kita akan turun. Jadi seperti di NTB yang berkali-kali gempa, kemudian di Palu, kemudian di Sulawesi Barat, kemudian yang di Kalimantan Selatan, kita juga selalu ikut serta ya sebagai akademisi langsung memberikan pertolongan atau memberikan pelayanan ya. Ada dari kesehatan, dari psikologi, dari teknik sipil, semuanya itu akan bekerja sama-sama, termasuk psikologinya, karena di dalam kebencanaan di samping fisik, mentalnya juga bisa terganggu. Oleh sebab itu para akademisi itu melakukan tindakan-tindakan yang langsung kepada korban bencana gitu, seperti itu. Baik, selanjutnya kami ingin mendengar pandangan dari Bung Jokis sebagai Ketua Relawan Samarinda, Ketua ITS Info Taruna Samarinda ya. Bagaimana pengalaman Bung Jokis ini dalam berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, terutama dalam situasi darurat. Dan perlu kita ketahui Bang Jokis, karena ini seorang wartawan senior juga, jadi informasi itu terupdate dengan cepat ya Pak ya. Silakan Bung Jokis. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala Pelaksana BPD Provinsi Kalimantan Timur Pak Agus, Kepala Pelaksana BPD Kota Samarinda Pak Suarso dan Pak Maridi dari UMKT, dan Mas Moderator. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu dan bertatap muka dengan audiens sekalian yang ada di PRK. Berkaitan dengan kebencanaan, saya akan mundur sejenak dulu.
di tahun 1986 itu baru ada satu relawan di Kota Samarinda tahun 86. Tahun 86. Masih jauh ketinggalan kami dengan UMKT. Jauh sekali. Senior banget beliau nih. 1919 soalnya. Iya, jauh banget. Ternyata lebih lawas lagi sih, Din. Masya Allah, luar biasa. Walaupun belum di Samarinda, Pak ya. Tapi paling tidak sudah mendunia lah. Bagaimana giat UMKT Muhammadiyah di Pulau Jawa. Nah, tahun berikutnya di tahun 2010-an ya, dibentuklah namanya Balakar. Dulu namanya Balakar. Belum ada kebencanaan. Karena pada saat itu para relawan itu fokusnya kebakaran. Nah, kemudian pada saat Pak Jaang naik sebagai wali kota, ditambahkan itu menjadi Balakar Cana. Makanya barisan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana. Nah, seiring berjalannya waktu, Balakar Cana ini berkembang. Ya, dari sisi satu mungkin ada perpecahan atau ada yang ingin mendirikan relawan-relawan sehingga berpecah. Jadilah seperti sekarang di tahun 2020-an ini. Nah, BPD pada saat itu belum berpisah, masih gabung dengan Damkar. Jadi kinerjanya mungkin terbatasi sehingga fokus penanganannya agak repot mungkin pada saat itu karena tidak fokus ya. Dan alhamdulillah BPD berpisah dengan Dinas Pemadam Kebakaran yang posisinya pemadam kebakaran khusus menangani pemadam permukiman, kemudian juga mungkin tempat usaha, tapi kalau lahan yang mendekati permukiman. Nah, itu tugasnya Damkar dan BPD fokusnya ke kebencanaan dan kebakaran hutan dan lahan. Nah, seiring jalannya waktu di tahun 2016 saya melihat bahwa teman-teman relawan yang sudah begitu banyak ya, belum terorganisir dengan baik. Ya, belum terorganisir dengan baik sehingga masing-masing masih mengalibkan bahwa dialah yang terhebat. Betul. Mereka merasa mampu sehingga bergeraknya masing-masing dan sendiri-sendiri. Sehingga di tahun 2016 saya masih ingat sekali ITS kami bentuk mengundang 10 camat, 20 lurah, 3 OPD di Kecamatan Samarinda Ilir. Nah, itu pada saat kami berembuk bagaimana caranya supaya teman-teman ini kompak saat bekerja. Saya masih ingat betul pada saat itu yang kami bicarakan adalah penanggulangan banjir di Lempake. Ya, di Lempake. Di situ kami rembuk jadi namanya Rembuk Kampung. Nah, Rembuk Kampung itu dimulai. Disitulah akhirnya makanya sekarang di Gunung Kapur 2 itu tinggi jalannya karena itu hasil rembukan dari ITS pertama terbentuk. Jadi sepakat kami kerja bakti habis-habisan gimana caranya jalan itu tinggi. Nah, itu penanggulangan banjir. Nah, berikutnya seiring berjalannya waktu tugas-tugas kemanusiaan jelas tantangannya makin besar. Ya, tantangannya makin besar dan relawan ini asetnya negara, asetnya pemerintah Kota Samarinda juga Provinsi Kalimantan Timur. Dan dari 1.500 relawan, jelas bapak-bapak ini memikirkannya pasti akan ruwet ya. Kalau harus satu-satu. Iya. Nah, ITS hadir itu sebagai penjembatan. Tidak mungkin bapak-bapak ini menerima aduan dari relawan A langsung. Ikam siapa datang-datang? Ya kan gitu. Ikam siapa? Bujur ini relawan ini lain ini. Nah, makanya ITS hadir sebagai penjembatan. Ya. Makanya ITS hadir sebagai jalur komunikasi aktifnya, sebagai jaringan sosial kemasyarakatannya dari relawan ke pemerintah kota dan provinsi, dari relawan ke masyarakat, dari relawan ke TNI dan Polri. Nah, itu ITS bertugasnya seperti itu. Nah, bantuan yang dari BPD provinsi kemudian BPD kota kita salurkan kembali. Kalau ITS tidak punya barang kecuali lampu malah. Lampu Sidin Bari. Dan itu digunakan untuk kemaslahatan semuanya. Jadi bukan milik pribadi. Ya. Kode itu Pak. Kode. Artinya minta nambah. Nah, artinya minta tambah. Ya Pak Agustianur mungkin ada yang ditambahkan nih dari Bang Jokis tadi Pak. Ya jadi begini. Masalah kebencanaan ini kan sangat dinamis ya. Iya. Jadi kembali kepada ini tadi karena bicara sejarah, saya juga harus bicara sejarah juga Pak ya. Jadi BNPB ini ya itu termasuk institusi negara, institusi pemerintah yang belakangan lahirnya. Iya. Ya, belakangan lahirnya. Sejarahnya itu kelahirannya itu karena adanya peristiwa tsunami di Aceh. Nah, 2004. Nah,
BNPB berdiri 2007. Nah, ketika bencana tsunami yang begitu besar, kita ini kehilangan manajemen, kehilangan cara, semua sebab panik. Tidak ada komando yang Kayak kehilangan induk gitu Pak ya. Apalagi bencana tersebut juga mendapat perhatian masyarakat dunia ya. Waktu itu ada bantuan dari banyak negara. Nah, siapa bertanggung jawab? Tidak ada. Iya. Nah, sejak itulah ada usulan untuk membentuk BNPB ya, sehingga berdirilah BNPB, BPBD provinsi dan BPBD kabupaten kota. Nah, karena damkar itu sudah berdiri duluan, jadi BPBD ini numpang ya, numpang kantor, numpang hidup, numpang macam-macam. Masih numpang waktu itu Pak ya. Numpang di kontrak. damkar ya, sehingga banyak masih BPBD itu masih gabung dengan damkar ya. Tapi ini sudah ada peraturan Mendagri, damkar dengan BPBD sudah dipisah. Kenapa? Karena begitu luasnya tugas kebencanaan ya, fungsi koordinasinya begitu luas, isu-isu yang menjadi perhatiannya pun juga sangat beragam, kompleks ya. Nah, selama ini kan orang menilai bencana itu hanya kalau ada peristiwa sesuatu kemudian ada korban jiwa, Iya. Disebut bencana. Padahal sebenarnya kalau kita bicara melihat undang-undang bencana, tidak mesti harus korban jiwa. Korban jiwa, iya. Ketika ada sesuatu peristiwa kejadian, orang kehilangan penghasilan, kehilangan mata pencarian, kemudian kehilangan pekerjaan, ya masuk kategori bencana. Nah, ini yang masih belum penekanan ke sana masih belum ya. Persepsi masyarakat masih kejadian. Contoh misalnya ya, Sungai Mahakam tercemar misalnya ya. Kemudian petani keramba kehilangan penghasilan karena ikannya mati. Ya itu urusan kita itu. Iya. Itu urusan BPBD ya. Enggak ada urusan yang lain. Nah, kalau yang diurusi Jokis ini urusan yang menyangkut nyawa manusia. Nah, itu yang ada kehilangan penghasilan apa segala macam itu urusan perguruan tinggi. Iya. Perguruan tinggi nanti kaji, ini mengkaji, Pak, terdampak ini Pak. Meneliti ya. Ya sudah, kita tetapkan status tanggap darurat. Kenapa? Karena ada penghasilan orang yang hilang, ada penghidupan orang yang terganggu. Nah, ada satu doktrin penting dalam masalah bencana nih, bahwa bencana ini adalah urusan bersama. Ini bukan berarti kami dari BPBD atau pemerintah ini melempar tanggung jawab ke pihak lain, bukan. Bahwa ini urusan kebersamaan kita ya. Betul. Bersama dalam penanggulangan, bersama dalam pencegahan, bersama penanganan, bersama dalam kedaruratan ya. Dan masalah bencana ini kalau di undang-undang otonomi daerah itu tidak ada pembagian kerja. Iya. Ya. Artinya begini, kalau di dinas pendidikan itu misalnya urusan SD, TK, dinas pendidikan kota atau kabupaten, SMA urusan provinsi, perguruan tinggi urusan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi misalnya. Nah, itu tidak ada di bencana ini ya. Misalnya Kahutla itu urusan pusat, banjir urusan provinsi ya kan. Ular berbisa urusan ITS misalnya tidak ada. Semua dikerjakan bersama-sama ya. Tidak ada banjir 2 meter itu urusan provinsi, yang calap-calap aja itu urusan kota misalnya, yang di atas 2 meter urusan pusat. Tidak ada itu. Urusan bersama ya, tidak ada ya. Mau selutut, mau sedada, mau sekepala, mau setiang listrik, mau seatap, urusan bersama. Tidak ada pembagian kerja. Ini betapa tanggung jawab kemanusiaan bencana ini sangat luar biasa ya. Makanya BPBD ini dalam setiap pergantian kepemimpinan
ada terus, Ada tidak terus, dipisah, tidak dimekarkan ya. Ya tidak ada ya. Contoh misalnya Kementerian Pendidikan kan dibagi jadi berapa? 3 ya. Ya, kebudayaan bisa kan. Nah, BPBD enggak, tetap satu dan tetap ada. Kenapa? Ya enggak ada lagi, siapa yang ngurusi? Ya, bencana ini, ya. Nah, ini betapa pentingnya dalam urusan bencana nih komunikasi, Iya, ya, komunikasi. kolaborasi. Kenapa? Karena bersama, ya, enggak ada pemisah, ya, enggak ada pemisah, enggak ada tembok yang membatasi aktivitas yang harus kita lakukan. Bahkan yang tidak dikerjakan orang lain ke BPBD. BPBD jadi dapur umum. Ya. Dapur umum juga dikerjakan. Dapur umum bukan urusan memasak. Ini dapur umum dalam konteks yang lebih luas lah ya. Udah pembangunan. Ya. Nah, ada mobil mogok aja di jalan terhalang. Jokis lapornya ke BPBD, ya, Iya. ya, ular masuk ke rumah, BPBD. Ngurusnya ada ular piton masuk ke rumah orang lapor, BPBD, ya, ada itu, BPBD semua serba bisa ya. Orang terkunci dalam mobil, rescue-nya BPBD, ya, walaupun orangnya ada di tenaga ahlinya di ITS. Ya. Nah, ini betapa luas dan rumitnya urusan pekerjaan di BPBD. Nah. Baik, ke Pak Maridi, Pak. Bagaimana lembaga resiliensi bencana seperti MDMC mendukung pemerintah dalam penanganan bencana, Pak? Baik, terima kasih. Jadi tadi saya melanjutkan cerita sejarah tadi bahwa MDMC ini sebenarnya kata MDMC itu baru lahir 1997. Tadi sebenarnya awalnya adalah para santrinya Kiai Ahmad Dahlan itu ketika belajar Al-Ma'un itu 6 bulan tidak digeser-geser. Kenapa? Karena Kiai Dahlan itu ingin ada implementasi. Nah, implementasinya tadi pada waktu ada Gunung Kelut meletus, mereka itu implementasi Al-Ma'un. Makanya di dalam MDMC itu di doktrinnya itu ada teologi Al-Ma'un. Nah, di Muhammadiyah itu sejarahnya di 100 tahun pertama, karena ini Muhammadiyah sudah masuk ke 100 tahun kedua. Dulu itu ada 3 trisula namanya. Trisula yang pertama itu adalah feeding, memberikan makan. Iya. Kemudian yang kedua adalah schooling, membangun sekolah. Kemudian yang ketiga adalah healing. Makanya Muhammadiyah itu selalu ada 3 itu. Ada ya, jadi kesehatan itu rumah sakit, klinik, kemudian schooling itu perguruan dari TK sampai perguruan tinggi, kemudian panti asuhan dan pesantren. Nah, di tahun kedua itu sudah berubah. Transformasi ya, pertama adalah kedermawanan dengan membentuk lajismu. Jadi lajismu itu di samping untuk 8 kelompok yang dini juga untuk kebencanaan. Kemudian yang kedua adalah kerelawanan ya, kerelawanan. Makanya dibentuk dulu pertama itu adalah PKU, penolong kesengsaraan umum. Nah, makanya ada rumah sakit penolong kesengsaraan umum ya. PKU itu sejarahnya itu adalah penolong kesengsaraan umum. Iya. Nah, kemudian ya, dari situ kemudian dikembangkan menjadi rumah sakit, kemudian dikembangkan menjadi kerelawanan. Nah, dulu di awal itu manifesto penolong kesengsaraan. Itu yang paling pertama tahun 1919 tadi. Kemudian berubah menjadi Lembaga Penanggulangan Bencana. Nah, Lembaga Penanggulangan Bencana ini LPB ya, dulu masih LPB, ketika BNPB dibentuk kita juga mentransformasi diri menjadi Lembaga Penanggulangan Bencana. Kemudian dari situlah kita bekerja sama dengan luar negeri. Maka ada LPB, ada MDMC.
Baik, terima kasih. Dari diskusi ini kita mendapatkan banyak pelajaran penting, ya diantaranya pentingnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan melalui mitigasi bencana yang terencana, simulasi kebencanaan serta peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kapasitas institusi dan tim tanggap darurat untuk mempercepat respon ketika bencana terjadi, manajemen logistik yang efektif sebagai kunci keberhasilan dalam menghadapi situasi bencana multisektor, pentingnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan melibatkan semua fungsi stakeholder kebencanaan. Kolaborasi diantaranya antara pemerintah daerah, akademisi, dan relawan sebagai bentuk sinergi yang harus diperkuat. Baik, pengunjung, sinergitas multi pihak adalah kunci dalam menghadapi tantangan bencana di wilayah kita. Mari kita jadikan diskusi ini sebagai awal yang lebih kuat untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang tangguh, siap, dan bersatu dalam menghadapi segala potensi bencana. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya talk show ini dan kepada pengunjung yang telah berpartisipasi dan dengan penuh antusias. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan mari terus menjaga Kalimantan Timur.